Shalom Moria yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam PA Moria Online. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami terus bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan, sekalipun kami belum dapat bersekutu bersama di rumah Tuhan, tapi kami masih boleh ber-PA secara virtual melalui media teknologi informasi. Dan saat ini sebelum kami memulai perenungan kami akan kebenaran firman Tuhan, kiranya Roh Kudus yang mengurapi kami agar firman-Mu yang menjadi renungan kami bersama pada PA Moria minggu ini boleh meneguhkan kami dan memampukan kami menjadi orang tua yang bertanggung jawab dalam mendidik anak-anak kami menjadi generasi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Berbicaralah melalui kebenaran firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama pada PA Moria kita minggu ini terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-11 ayat 18 sampai 21 dan temanya pakaikanlah berbagai cara guna didik anak. Pakaikanlah segala upaya dan cara dalam mendidik anak. Senina-senina Moria yang dikasihi Tuhan, peran keluarga dalam tradisi orang Yahudi dari sejak zaman PL, Perjanjian Lama, menduduki tempat yang sangat penting. Dan peran keluarga itu memiliki fungsi yang rangkap sebagai sekolah sekaligus juga sebagai gereja, di mana anak-anak orang Yahudi memperoleh pendidikan dasarnya untuk kehidupan iman dan pengenalannya akan Tuhan, dan sekaligus juga di dalam keluarga sebagai wadah pendidikan dasar bagi kehidupan sehari-hari. Nah, walau keluarga berfungsi sebagai sekolah dan gereja yang pertama dan utama, namun bukan berarti bahwa pendidikan dalam keluarga terjadi dalam suasana yang kaku, di mana anak-anak pada jam-jam tertentu harus dikumpulkan dan mendengar orang tuanya memberikan pengajaran dan nasihat. Bukan seperti itu yang dimaksud. Akan tetapi pendidikan terjalin dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh orang tuanya dalam kehidupan setiap harinya. Anak-anak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dengan melihat dan mencontoh, meneladani langsung apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh orang tuanya. Nah, teks PA kita pada minggu ini, Ulangan 11 ayat 18 sampai 21 mengungkap bagaimana Musa mengingatkan bangsanya untuk berpegang teguh pada perintah Tuhan dan hidup dalam ketaatan akan Tuhan dengan cara yang pertama pada ayat yang ke-18. Menaruh firman dan perintah Tuhan di dalam hati dan jiwa mereka, serta mengikatkannya pada tangannya dan menjadikannya lambang pada dahinya. Apa yang dimaksud oleh Musa pada ayat yang ke-18 ini? Senina-senina Moria, maksudnya di sini adalah bagaimana firman Tuhan, perintah Tuhan itu harus melekat dan menyatu dalam seluruh kehidupan umat Israel. Dan tentunya tidak hanya umat Israel, tapi firman Tuhan hari ini juga menjadi perenungan kita bersama. Bagaimana firman Tuhan itu juga harus melekat dan menyatu dalam kehidupan kita dan anak-anak kita, mempengaruhi dan mengendalikan seluruh kehidupan, baik hati, pikiran, dan apapun yang kita lakukan dan kerjakan. Ya. Jadi sebagaimana ayat 18 katakan bahwa dalam hati, jiwa, serta mengikatkannya pada tanganmu. Ya. Itu artinya bahwa
hati, pikiran, dan apapun yang kita kerjakan dengan tangan kita, ya, itu tidak keluar dari apa yang diperintahkan Tuhan dan menjadi tanda pada dahinya. Ini juga berarti bahwa firman Tuhan itu juga dalam kehidupan setiap umatnya memperlihatkan kehidupan kita menjadi tanda bagi orang lain bahwa kita adalah umat-umatnya. Dan poin yang kedua, pada ayat yang ke-19, bagaimana ketaatan melaksanakan perintah Tuhan itu juga wajib diajarkan kepada anak-anak. Karena itu pada bagian teks kita, ya, Ulangan pasal 11 ayat yang ke-19, tuliskan di sini, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun, dan menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Ya. Artinya, melalui teks ini pada ayat yang ke-19, ketaatan melaksanakan perintah Tuhan itu juga dituntut bagi setiap orang tua untuk mengajarkannya secara terus-menerus, setiap waktu, anytime, dalam keadaan apa saja dan di mana saja, ketika engkau di rumah, ketika engkau sedang berpergian, ya, anywhere. Artinya, senina-senina Moria, seluruh kehidupan orang tua menjadi pengajaran dan pendidikan bagi anak-anak kita. Dan ini seruan bagaimana orang tua menjadikan setiap waktu, bahkan setiap apapun yang kita lakukan dan kerjakan, di dalamnya termuat pengajaran dan pendidikan bagi anak-anak kita. Gaya hidup setiap orang tua, gaya hidup para Moria, lifestyle kita, dan apapun yang kita kerjakan dan lakukan menjadi momen penting yang di dalamnya termuat pendidikan dan pengajaran bagi anak-anak kita. Kalau bahasa Karo katakan, bas perkaden tape, lead IJ, pengajaran, nandangi anak-anak. Nah, pada ayat yang ke-21, apa yang dikatakan firman Tuhan di sini? Supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Jika kita melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan, maka hasilnya akan mendatangkan berkat bagi kita dan bagi anak-anak kita, bagi keturunan kita. Nah, tema PA Moria kita minggu ini, ya, mengajak kita Moria memanfaatkan berbagai cara, berbagai upaya yang ada di sekitar kita sebagai sarana untuk mendidik anak-anak kita, termasuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang ada saat ini. Kalau tema kita berkata, pakaikanlah berbagai cara guna didik anak, termasuk bagaimana Moria diajak untuk memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada sekarang ini juga sebagai sesuatu yang bisa mengembangkan diri anak-anak kita. Zaman ini kita tidak bisa lagi menghindar dari kemajuan teknologi informasi. Hampir semua orang, bahkan anak-anak kita, bahkan yang masih kecil pun sudah memiliki HP, smartphone, tablet, dan sebagainya. Bahkan anak-anak kita lebih canggih dalam mempergunakannya. Tapi tentunya melalui teks ini, apa yang penting kita renungkan bersama, mari jangan melupakan bahwa peran keluarga sebagai gereja dan sekolah yang pertama dan terutama.
Kita mengerahkan anak-anak kita agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif dampak kemajuan teknologi informasi ini. Kemajuan teknologi informasi adalah sebuah anugerah, tapi di sisi lain juga bisa menjadi jerat yang menjerumuskan ketika kita tidak bijak memakaikannya. Nah, yang kita lakukan tentunya sebagai Moria bukan melarang anak-anak kita dan antipati pada kemajuan teknologi informasi, tapi justru mendorong anak-anak kita untuk bijak menggunakannya, memanfaatkannya sebagai sarana sehingga dapat memajukan dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri anak-anak kita. Nah, itu berarti tugas kita orang tua, tugas kita Moria, ya, bisa memakai teknologi informasi itu juga sebagai sarana untuk memperhatikan anak-anak kita, membuat grup WA keluarga misalnya, membagikan hal-hal yang baik bagi anak-anak kita, membangun motivasi melalui ayat-ayat firman Tuhan, melalui WA grup keluarga, mengingatkan anak-anak kita bahwa ada kesempatan yang besar untuk maju dan berkembang dengan kemajuan teknologi informasi yang ada saat ini. Tapi juga harus diiringi dengan kehati-hatian sehingga kemajuan teknologi ini tidak sempat menjerumuskan anak-anak kita kepada hal-hal yang negatif. Dan pakaikan kerina cara, kata tema kita, guna didik anak-anak kita. Tugas Moria, orang tua, juga memakai teknologi informasi ini mengarahkan anak-anak kita dengan tidak henti-hentinya juga mengajarkan ketaatan dan kepatuhannya kepada Tuhan secara kontinu, secara berulang-ulang, sebagaimana Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-19 tadi. Ajarkanlah. Kita dituntut mengajarkan ketaatan dan kepatuhan kepada Tuhan bagi anak-anak kita terus-menerus sepanjang kehidupannya, tak kenal waktu, setiap saat, dalam kondisi apapun, ya, ketika sedang bekerja atau ketika sedang diam, ketika sedang dalam perjalanan atau ketika sedang di rumah. Artinya dan maknanya, kehidupan Moria sebagai nande, sebagai ibu tiang doa, harus menjadi teladan. Apapun yang kita kerjakan, di dalamnya ada muatan pendidikan, muatan pengajaran kepada anak-anak kita, sehingga kita juga harus sanggup menjadi teladan melalui sikap hidup, perbuatan kita sehari-hari, dan membagikan hal-hal yang baik dan membangun melalui kemajuan teknologi bagi anak-anak kita. Jadi zaman ini memang tidak mudah, tapi senina-senina Moria, mari kita tidak anti pada kemajuan teknologi informasi, tapi mari kemajuan teknologi informasi itu juga kita manfaatkan, kita pakaikan untuk kemajuan pendidikan anak-anak kita. Dan yang paling mendasar, ketika anak-anak kita tumbuh dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Tuhan, maka dia tidak akan terjerumus pada hal-hal yang akan membuat dia jatuh. Sekalipun di sekitar kita kemajuan teknologi itu semakin luar biasa dan semakin canggih adanya, Tuhan yang memampukan kita menjadi contoh bagi anak-anak kita melalui setiap aspek hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur akan kebenaran firman-Mu. Peran keluarga sungguh amat penting bagi kemajuan pendidikan anak-anak kami. Dan kami diingatkan sebagai orang tua, ketaatan dan kepatuhan kepada Tuhan
sebagai fondasi pengajaran bagi anak-anak kami, sehingga boleh tumbuh dalam iman dan percaya mereka kepada Tuhan. Dan kami juga diingatkan bahwa kemajuan teknologi informasi ini yang ada sekarang ini memiliki dampak positif dan negatif. Tapi sebagai orang tua, tugas kami memanfaatkan kemajuan teknologi informasi ini juga bagi kemajuan anak-anak kami, bagi kemajuan pendidikan anak-anak kami. Dan bagaimana kami mengajar anak-anak kami dan mengarahkan anak-anak kami untuk bijak menggunakan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi ini. Mampukan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.